Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Semanugal Podcast, podcastnya SMA NU Kota Tegal. Kali ini bersama dengan saya Jelita Insyani Mafira Alarsyah, siswi SMA NU Kota Tegal. Nah teman-teman, semuanya pasti tahu dong siapa sih di sebelah saya? Untuk yang belum tahu, boleh dong Bapak memperkenalkan diri? Silahkan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Solihun dan saya diamanati oleh pengurus cabang melalui LP Ma'arif Kota Tegal untuk memandegani SMA Nahdlatul Ulama Kota Tegal. Saat ini saya beralamat di Kelurahan Depong Kidul, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Dan tentu harapannya mudah-mudahan pertemuan pada siang hari ini akan bisa memberikan manfaat untuk diri saya, untuk sekolah, dan untuk warga Nahdliyin di Kota Tegal. Pak, untuk teman-teman kali ini kita ngobrol santai-santai ya. Kalau boleh tahu, apa aja sih Pak kegiatan khusus nih yang ada di SMA NU Kota Tegal? Ya, terima kasih Mbak Jelita bahwa SMA Nahdlatul Ulama dari mulai tahun 2018 kita sudah mulai berbenah dengan meningkatkan life skill peserta didik melalui program yang dirancang oleh Puskurbuk dari Jakarta. Bagaimana biar sekolah kita, mengingat sekolah kita berada di pinggir pantai utara, kita termasuk bagian secara geografis itu dekat dengan pantai, sehingga kemudian dari Puskurbuk, Kementerian Pendidikan itu mengamanatkan kita untuk menggali potensi anak-anak agar lebih cinta dengan laut dan mereka punya life skill bagaimana bisa mengelola potensi yang ada di laut di Kota Tegal. Dalam hal ini kita kemudian bekerja sama dengan Dinas Kelautan sehingga hasilnya adalah bahwa SMA NU mendapatkan bantuan untuk budidaya ikan lele dan juga anak-anak kita dilatih secara fisik oleh Dinas Kelautan terkait dengan kegiatan-kegiatan kemaritiman. Ini salah satu program kita 2018 dan 2019 sampai sekarang. Kemudian di tahun 2020, 2021 kita bekerja sama dengan Trust English School terkait dengan pembinaan anak-anak peningkatan dalam life skill berbahasa asing. Dalam hal ini adalah bahasa Inggris. 2021 kemarin kita sudah mulai berjalan untuk training bahasa Inggris untuk kelas 10. Kemudian selama 1 bulan dari English Trust School itu turun langsung ke Kota Tegal. Waktu itu jumlahnya ada 4 trainer dari Kediri dan pelaksanaannya di Pondok Pesantren Mampu Ulum. Setelah itu kemudian 3 bulan selanjutnya anak-anak dipilih yang paling pinter untuk dikirimkan ke Trust English School di Kediri. Mereka selama 1 bulan lebih mereka dilatih dan manfaatnya alhamdulillah anak-anak sekarang ini sudah tidak trauma dengan bahasa Inggris, kemudian tidak takut dengan bahasa Inggris, tapi mereka bisa menikmati bahwa bahasa asing itu memang sesuatu yang perlu begitu. Iya. Mbak. Banyak ya kegiatan yang ada di SMA NU Kota Tegal. Berkaitan yang tadi Bapak jelaskan nih tentang kegiatan sekolah. Boleh dong Pak, kami khususnya para viewers milenial nih sedikit tahu tentang profil SMA NU Kota Tegal. Oh ya, gini Mbak. Jadi sekolah SMA NU itu termasuk sekolah yang sudah lama ya ada di Kota Tegal dan ini satu-satunya sekolah yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah, satu-satunya SMA NU di Kota Tegal. Tidak ada lagi SMA yang beraliran Aswaja di Kota Tegal kecuali SMA NU yang resmi di bawah LP Ma'arif Kota Tegal. Ini didirikan tahun 1989, tepatnya tanggal 24 Maret 1989. Lama, sudah sangat lama. Dan itu yang mendirikan juga bukan kalangan biasa,
benar-benar dari kalangan para ulama-ulama yang besar di Kota Tegal, ulama yang punya karismatik, ulama yang punya keilmuan agama yang luar biasa tinggi. Ada 5 para ulama kita yang sudah mendirikan SMA Nahdlatul Ulama ini dari awal. Itu yang pertama adalah Romo Kiai Haji Sulaiman, Allahu yarham. Kemudian yang kedua Romo Kiai Haji Abdul Hamid Yusuf, beliau yang punya KPH Bal Ulum sampai sekarang dan diturunkan oleh Pak Kiai Rohmani. Beliau juga punya pondok pesantren Mampu Ulum. Kemudian yang ketiga Pak Kiai Haji Muhammad Rais, ulama karismatik Kota Tegal. Kemudian Kiai Haji Sya'roni. Dan kita juga mendapatkan bimbingan saat itu dari ulama khas Tegal Kota Kabupaten, yaitu Kiai Haji Miftah Aziz dari Talang. Saya kira ulama-ulama itu mendirikan sekolah SMA NU ini bukan main-main, ini perkara yang luar biasa besar. Harapannya adalah tercipta kader-kader Nahdliyin yang dibentuk secara kualitas dan kuantitas memang bisa dipertanggungjawabkan. Itu sedikit sejarah. Dulu itu di sini adalah sawah hasil wakaf Kiai Haji Muhammad Yakub. Kemudian dikembangkan oleh pengurus cabang melalui LW Ma'arif, tentu dengan inspirasi dari para kiai-kiai kita. Dan itu mudah-mudahan beliau termasuk sudah memberikan sumbangsi besar, amal jari yang besar untuk warga Nahdliyin di Kota Tegal. Gitu Mbak, untuk profilnya sampai sekarang alhamdulillah masih bisa kita tingkatkan terus-menerus. Kalau boleh tahu juga nih Pak, Bapak menjabat sebagai kepala sekolah udah berapa tahun sih Pak? Udah lama, dari tahun 2015, ini sudah 2022, berarti sudah 7 tahun lebih lah. Dan ini masuk periode yang kedua. Kalau kemarin terakhir 2019, kemudian dari LP Ma'arif mempercayakan kembali di periode yang kedua ini 2022. Terakhir nanti 2023. Penutupannya Pak. Yeah. Ini kan udah masuk penerimaan PPDB nih Pak. Apa aja sih program yang Bapak tawarkan untuk masyarakat luas atau siswa yang mau mendaftar di SMA NU? Ya, tadi di kegiatan SMA NU ada yang terlupa dan itu sangat penting, yaitu program media sosial. Jadi kita tidak meninggalkan dasar pondasinya SMA NU, yaitu sekolah yang berwawasan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, sehingga kegiatan kita yang paling dasar adalah bagaimana mengenalkan anak dengan tradisi amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah dengan sholawat nariyah, kegiatan Ibnu IPPNU dan sholat duha dilanjutkan dengan istighosah. Yang terbaru itu yang saat ini sedang kita tawarkan kepada masyarakat adalah media sosial. Ini juga sudah kita laksanakan setahun. Bagaimana anak-anak itu menjadi produsen, ya, sering menyampaikan berkali-kali bahwa kita perlu mengimbangi era yang sekarang, era media sosial. Hampir semuanya masuk ke media sosial, baik itu yang mendidik maupun yang tidak mendidik. Baik itu yang sekedar iseng maupun yang sudah menjadi profesional. Yang kamu mungkin sudah kenal istilah TikToker ya. TikToker, YouTuber ya. Kemudian Facebook yang kemudian sampai menghasilkan pundi-pundi rupiah. Sehingga ini ditangkap oleh SMA NU tahun kemarin 2021-2022 kita sudah ada kerjasama dengan TikTok. Itu salah satu lembaga atau ya semacam kayak bimbingan yang khusus untuk melatih meningkatkan life skill anak di bidang media sosial. Itu ya setahun. Kemudian ada pendidikan khusus di Marga Sari, ada 5 anak. Dan alhamdulillah anak-anak ini sudah mulai bisa untuk menghasilkan rupiah dengan kreativitas mereka. Tentu yang kita harapkan adalah anak-anak peserta didik yang masuk ke SMA NU ini bisa berkembang dalam hal life skill mereka, apalagi ini masuk di kurikulum merdeka,
mungkin sudah dengar ya. Kurikulum baru ya Pak? Merdeka, iya, itu pengganti kurikulum K13. Dan di situ lebih banyak mengembangkan anak dalam bidang-bidang entrepreneur, kemudian dalam bidang-bidang mereka bagaimana fokus dalam pelajaran, tidak terlalu banyak materi, tapi lebih dalam pengembangan diri. Sehingga kalau ini dikaitkan dengan program SMNU sangat pas. Kita nanti di bahasa Inggris juga akan all out, media sosial juga sama, tapi tidak meninggalkan bekal mereka nanti melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan juga yang lebih penting lagi adalah tahun 2022 ini kita menawarkan kebetulan, dan itu sangat anugerah yang luar biasa dari Allah, bahwa PCNU sudah mendirikan pondok pesantren. Ya, kamu mungkin sudah lihat ya, pondok pesantren lantai 2 dengan bernuansa modern. Bagaimana pondok pesantren ini kamarnya luas, kemudian kamar mandi di dalam. Tapi saat ini sayangnya hanya untuk putra. Yang putri kapan nih Pak? Kok cuma Nah, putra? nanti rencana besarnya adalah putra, kemudian nanti di tengahnya ada aula yang berkarakteristik tradisional, dari jati yang luar biasa besar. Kemudian di sampingnya nanti baru pondok putri. Ini saya baru pondok putra dulu, dan pengasuhnya juga dari Pondok Pesantren Lirboyo. Beliau adalah ketua LBM, Lembaga Basul Masail Kota Tegal, Gus Muhammad Ridho. Beliau putranya Kiai Haji Atori, ulama yang terkenal di Kota Tegal, termasuk beliau juga anggota DPR dulu tapi Kiai Haji Atori. Itu insya Allah untuk tahun ini kita ada pondok pesantren putra. Itu anak-anak memang akan diproyeksikan, mereka akan dididik menjadi kader nahdiyin yang berkualitas dalam umum dan berkualitas dalam agama. Harapannya adalah bahwa SMA itu menjadi bagian yang tak terpisahkan, menciptakan kader nahdiyin yang berkualitas dalam ilmu umum dan juga berkualitas dalam ilmu agama. Jadi berarti kalau dihitung itu sudah banyak program kita yang kita tawarkan di PPDB tahun 2022-2023. Untuk kurikulum sendiri mulai aktif tahun depan atau? Tahun depan insya Allah. Jadi sekarang ini kita sudah mendaftar untuk kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka berubah. Jadi istilahnya kurikulum merdeka yang berubah itu kita mengimplementasikan kurikulum merdeka, tapi ada satu piloting yang akan menjadi rujukan. Salah satunya adalah beberapa kurikulum merdeka ini akan kita terapkan di kelas 10. Maka berarti kan betul ya, tahun pelajaran baru ini yang akan kita garap adalah kelas 10 dengan kurikulum merdeka. Nanti dikomparasikan dengan pondok pesantren NU. Gitu. Untuk sekolah pasti nggak jauh dong Pak dari administrasi. Boleh dong kasih tahu kita nih berapa sih biaya buat di SMA NU Kota Tegal? Ya. Yang jelas SMA Nahdlatul Ulama Kota Tegal itu mungkin satu-satunya sekolah yang toleransinya tinggi. Kita juga sering sekali menolong orang-orang, anak-anak yang memang dari ekonomi menengah ke bawah. Kemudian anak-anak yang yatim piatu kita juga ada toleransi yang tinggi. Tapi secara umum administrasi kita murah tapi tidak kemurahan. Murah tapi tidak murahan. Standar ya Pak? Standar. Kalau SPP-nya 200.000 tahun ini. Kemudian daftar ulang untuk siswa barunya 800-an lah. Itu di luar pembiayaan pondok pesantren. Tapi ada satu hal yang perlu dicatat, bahwa ada kursus gratis 1 bulan dengan Trust English School. Itu kalau misalnya bayar itu sudah mahal. Mereka itu kalau di Kediri itu matok 1-2 minggu sudah 800 sampai 900.000 per bulan. Kalau misalnya mau
ke sana sendiri. Iya. Nah, ini luar biasa, kita memfasilitasi sehingga dari Trust English School Kediri timnya akan datang ke sini selama 1 bulan. Dan kita rencanakan ada di Pondok Pesantren NU. Nah, nanti yang anak putrinya di lantai 2, anak putranya di lantai 1 dengan fasilitas yang sudah lengkap. Oke, Pak. Jangan lupa dicatat ya, teman-teman. Mungkin itu podcast dari kita SMA NU Kota Tegal. Untuk teman-teman juga di rumah, jangan lupa untuk menonton video-video kita karena Semanugal Podcast bakal menayangkan video-video lainnya.